Attitude bintang 5. Teman-teman, apa yang membedakan seorang yang berhasil dengan yang gagal adalah masalah attitude. Penting banget kita mengetahui dan menyadari apa sih yang dikatakan attitude bintang 5. Mari kita mempelajari masalah attitude. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran diri. Teman-teman, ternyata orang gagal itu punya penyakit kritis ya. Orang yang di bawah garis itu punya penyakit kritis, orang gagal. Namanya adalah BEJ, blame, excuse, dan justify ya. Blame itu selalu menyalahkan orang atas kegagalan dirinya sendiri. Siapa aja disalahin ya, orang tuanya, atau karena dia nggak berpendidikan tinggi, atau temannya yang salah, atau pasangannya yang salah, atau siapapun kecuali dirinya sendiri. Nah, itu ciri-ciri orang yang gagal ya, menyalahkan orang lain bukan menyalahkan diri sendiri. Yang kedua adalah excuse. Hidupnya penuh dengan alasan, teman-teman ya. Dia akan bisa menemukan 1000 alasan untuk menyatakan ketidaksanggupannya dia ya. Apa aja jadi alasan, kesehatan dia lah, listrik lah, mati lampu lah, nggak ada kuota lah, nggak punya temen lah. Semuanya menjadikan dia penuh dengan alasan hidupnya. Setiap kali dia mau berbuat hal kebaikan atau mau bekerja keras, selalu ada alasan yang dia buat dengan sengaja atau tidak sengaja yang membuat dia itu tidak maju dalam progres kehidupan. Yang ketiga, teman-teman, justify ya. Ini membenarkan tindakan kita yang salah. Kita selalu berpikir bahwa diri kita paling benar ya. Bahaya banget, teman-teman. 3 area ini nih, teman-teman ya, yang membuat kita tuh nggak pernah maju, nggak pernah berhasil di bidang apapun kita bekerja. Blame, excuse, dan justify. Teman-teman perlu menyadari penyakit kritis orang gagal ini ya, disebut BEJ. Pertanyaannya, teman-teman, di mana kita berada saat ini? Below the line atau above the line ya. Orang-orang yang masuk kategori below the line hidupnya penuh dengan blame, excuse, dan justify. Teman-teman selalu ingat hal itu. Nah, posisi hari ini kita perlu sadar kita ada di mana. Andai kita ada di minus 40, teman-teman, kita belajar terus, belajar upgrade diri dengan melalui training, meeting, belajar mandiri, baca buku. Sebenarnya kita berprogres ya, naik ke level berikutnya, tapi mungkin masih minus 30, minus 20, dan seterusnya. Ada orang belajar dengan cepat langsung melejit ke positif 20, positif 40, karena dia mulainya mungkin dari 0, dia udah nggak ada BEJ ya. Tapi kalau misalkan kita menyadari saya adalah orang yang selalu negatif, teman-teman, sebenarnya kita sedang berprogres. Teman-teman perlu ingat ya, sedang berprogres, berproses. Teman-teman hargai proses itu sambil menyadari, aware gitu ya, ada yang namanya BEJ, meninggalkan secepat mungkin BEJ kita. Kalau orang gagal meninggalkan jejak, orang sukses juga meninggalkan jejak loh, teman-teman. Kita perlu tahu ada 2 sikap mental orang sukses, teman-teman. Yang pertama, dia tuh hidupnya selalu mau tahu, selalu mau belajar. Dia nggak akan ngomong saya nggak tahu, enggak ya, teman-teman ya. Dia selalu mau tahu, punya kerendahan hati. Atau dia nggak akan pernah ngomong saya sudah tahu, enggak ya, itu bahaya banget ya, teman-teman ya. Dia akan mengatakan saya mau tahu lagi. Hari ini saya sudah tahu, tapi saya mau tahu lagi. Itu ciri-ciri mental orang sukses, teman-teman. Tidak pernah puas untuk belajar hal baru. Apalagi di industri asuransi, teman-teman. Kita perlu memiliki kerendahan hati untuk training lagi. Teman-teman, perhatikan deh, leader-leader besar, leader-leader hebat, leader-leader sukses tidak akan pernah berhenti belajar. Kalau dipikir-pikir ya, udah 10 tahun, 15 tahun di industri asuransi, sudah punya tim besar. Kenapa sih dia masih mau training? Teman-teman, dia sedang merendahkan hatinya untuk belajar lagi, dan dia sedang mempelajari. Teman-teman, yang harus kita miliki adalah mental
sikap mau tahu dan mau belajar. Yang kedua, sikap di atas garis ya, above the line. Teman-teman, sikap di atas garis itu yang seperti apa? Ternyata orang-orang yang above the line, teman-teman, ini ciri-cirinya. Yang pertama, berani ambil tanggung jawab. Teman-teman, saya ulangi ya, berani ambil tanggung jawab. Daripada kita menyalahkan A, B, C, masih mending tutup mulut kita, ambil tanggung jawab pribadi, lakukan untuk keberhasilan sendiri ya. Fresh graduate harus berani ambil tanggung jawab. Saya saat ini sudah mandiri, tidak mau tergantung lagi sama orang tua. Atau kita yang sudah lama bekerja ya teman-teman ya, mungkin kita sudah berkeluarga, tidak puas dengan penghasilan pasangan, atau hidup gitu-gitu aja teman-teman. Daripada mengeluh dan emosi-emosi ya, masih mending kita tuh stop mengeluh, berani ambil tanggung jawab, belajar hal baru, lalu kita melakukan bagian kita dengan maksimal, ambil tanggung jawab, bekerja lebih keras. Teman-teman, orang yang above the line itu kalau kerja bukan cuma keras tapi tuntas. Dia menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Dia akan berpikir dengan berbagai macam cara bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang sudah dia bangun dengan baik ya, dengan tuntas, dengan selesai, dengan terbaik menurut versi dia. Yang ketiga teman-teman, orang yang above the line itu hidupnya tidak penuh dengan menggerutu, tetapi dengan penuh ucapan syukur. Bersyukur selalu ya teman-teman. Bersyukur sama pasrah beda-beda tipis ya teman-teman ya. Dulu saya berpikir ya sudahlah, saya cuma bisa segini, pasrah. Tapi orang yang bersyukur itu mengeluarkan potensi terbaiknya. Hari ini dia baru bisa segini bersyukur, tapi dia terus meningkatkan atau upgrade dirinya dalam rasa syukurnya. Dia semakin hari semakin baik, semakin hari berprogres semakin bagus, semakin meningkat teman-teman. Orang yang above the line teman-teman punya keyakinan pada Tuhan dan juga punya keyakinan terhadap diri sendiri. Jadi kita tidak hanya berdoa saja dan percaya sama Tuhan, tetapi kita juga melakukan bagian kita yang terbaik menurut kita ya teman-teman ya. Bekerja sekeras kita berdoa dan berdoa sekeras kita bekerja. Menarik juga jika kita mempelajari sebuah hukum yang bernama hukum 80-20. Teman-teman, hukum 80-20 itu seperti ini. 20% orang di dunia ini sangat sukses teman-teman, menguasai 80% kekayaan. Sebaliknya, ada banyak orang rata-rata, jumlahnya 80%, yang memperebutkan kekayaan 20% ya. Ada banyak orang rela digaji relatif kecil teman-teman ya. Itu orangnya sangat banyak, 80%. Hanya sedikit orang, 20% juga yang memikirkan bagaimana dia meningkatkan dirinya. Nah teman-teman, ternyata yang dilakukan 20% orang sukses itu bukan mencari uang, tapi menarik uang ya. Law of attraction teman-teman. Artinya siapa lingkungan kita hari ini, itu masa depan kita. Teman-teman, beda ya, orang cari uang sama orang menarik uang ya. Mempelajari hukum law of attraction itu menarik untuk kita juga bisa mencermati kita itu ada di area mana hari ini. Teman-teman, berbicara mengenai attitude sebenarnya adalah berbicara mengenai respon ya. Pada saat kita menghadapi kendala dan hambatan, cek aja 3 hal ini. Tanyakan, 1, apa yang sudah baik yang saya lakukan? Yang kedua, apa lagi yang mesti perlu saya upgrade? Yang ketiga, pelajaran baik apa yang saya dapat dari kejadian ini? Stop mengeluh, stop komplain, tapi langsung pilih respon yang tepat. Ada sebuah cerita tentang anak kembar teman-teman ya. Anak kembar ini lahir dari sebuah keluarga yang sederhana, ayahnya pemabuk dan ibunya meninggal dunia. Ayahnya tidak bertanggung jawab. 20 tahun kemudian anak kembar ini diteliti ya teman-teman. Yang satu sukses banget, yang satu gagal. Ternyata setelah diteliti apa yang terjadi,
Anak kembar ini yang sukses berada di lingkungan yang baik dan memilih respon yang baik atas masalah keluarganya. Sementara anak yang gagal berujung di penjara. Hidupnya dia itu selalu melihat masa lalu dia tidak baik, ayahnya tidak baik terhadap dia, ibunya nggak ada ya teman-teman ya, dan dia selalu menyalahkan keadaan. Teman-teman, masa depan kita tergantung respon kita. Pilihan apa yang kita pilih untuk merespon atas kejadian hidup kita akan menentukan perjalanan kita berikutnya. Karena hidup kita hanya satu kali, mari kita isi kehidupan kita dengan merespon hal yang benar. Teman-teman selalu ingat, dalam hidup kita, stop komplain, stop mengeluh. Mari kita menjadi orang yang di atas garis, above the line, penuh dengan ucapan syukur, selalu upgrade diri, dan selalu aware, stop BEC ya teman-teman ya. Dalam video-video berikutnya kita akan terus belajar untuk bagaimana kita mengupgrade diri dan meningkatkan diri. Pastikan teman-teman berada di lingkungan yang baik, yang mengangkat teman-teman menjadi orang yang semakin baik, dan semakin baik. Pastikan hidup kita juga menjadi bahagia, dan bahagia teman-teman. Penuh dengan syukur, penuh dengan ungkapan syukur, penuh dengan ungkapan syukur selalu. Sampai berjumpa di video berikutnya.